Dalam waktu yang cukup singkat setelah bergabung dengan Partai PSI, Kaisang Pangarep kemudian dinobatkan sebagai Ketua Umum. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa pilihannya berbeda dengan ayahnya, dengan kakaknya yang memilih untuk bisa bergabung di PDI Perjuangan. Apakah ada suara pembelotan? Nah, nanti kita akan bahas bersama, termasuk juga melihat kemana kemudian arah suara pendukung dari PSI ini. Apakah memang mengarah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto ataupun juga kepada Ganjar Pranowo. Bukan cuma itu, kemana juga suara para relawan Jokowi yang mungkin juga bisa berpotensi mengekor ada di belakang dari Kaisang Pangarep. Untuk bisa memberikan pandangan pada malam hari ini sudah hadir di samping saya mewakili suara PDIP yang kita juga nantikan ada tidak ya sanksi kepada Kaisang mengenai hal ini, karena kan kalau di peraturannya ADART-nya memang seluruh anggota keluarga ini harus satu partai. Nanti Bang Ruhut Sitompul akan jelaskan kepada kita. Malam Bang Ruhut. Malam. Gimana kabar? Sehat? Baik Mbak. Baik, dan juga akan berbicara mengenai pandangannya komunikasi politik apa yang coba ditampilkan oleh Kaisang, tapi bukan cuma Kaisang, tapi juga sang ayah Presiden Jokowi dengan dinobatkannya Kaisang ini sebagai Ketum PSI. Sudah hadir di samping saya pengamat komunikasi politik yaitu Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bu Putri, baik. Terima kasih. Ya, langsung saja kita akan dengarkan dari Bang Ruhut, bagaimana PDIP menilai hal ini? Partai kami PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi sangat mengedepankan demokrasi. Ada aturan di partai kami. Tapi karena tadi ilustrasinya Mas Kaisang itu belum anggota. Dia belum anggota. Ya. Belum anggota dari PDI Perjuangan. Betul. Jadi tapi kalau kan merujuk keluarga dari Pak Jokowi, Bang. Dia kan sudah berumah tangga. Itu terpisah. Oh, terpisah, dia udah punya kartu keluarga. Kita harus hormati itu. Jadi kita harus hormati Kaisang sebagai tokoh muda. Tidak ada sanksi artinya kepada Pak Jokowi ataupun juga keluarga lainnya? Enggak. Baik, tapi kita sampai di situ dulu. Bang Ruhut, kita sudah ada dengan narasumber berikutnya yaitu Bang Michael Umbas yang merupakan relawan arus bawah Jokowi yang hadir juga pada Kopdarnas atau Kopi Darat Nasional PSI yang berlangsung semalam. Selamat malam Bang Michael Umbas. Selamat malam Mbak Viola, Bang Emrus, Malam. Bang Ruhut, abang saya. Ya. Terima kasih. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang kami cantumkan dalam judul kami juga. Kemana sebenarnya arah dukungan PSI dan juga arah dari relawan Jokowi ini. Termasuk juga Bang Michael Umbas ini. Apakah kemudian mengarahkan suaranya kepada atau dukungannya kepada Pak Prabowo atau kepada Ganjar? Karena kita tahu memang PSI sepertinya ini merapatnya mendekatnya kepada Pak Prabowo. Bang Michael. Ya, mungkin kita kalau posisi relawan memang kalau kami jujur arus bawah Jokowi tegak lurus, tagline kami setia satu komando Jokowi. Jadi sampai hari ini urusan Pilpres tunggu komando Pak Jokowi, sehingga kami sama sekali belum memilih di antara para capres yang ada. Dan saya pikir ini sejalan juga dengan yang terjadi di PSI, di mana Mas Kaisang sudah didapuk sebagai Ketua Umum. Baik. Kami hadir juga dalam pengukuhan Mas Kaisang semalam di Kopdarnas PSI. Betul. Kalau tegak lurus pada Pak Jokowi belum mengambil keputusan, tapi kemudian apa makna kehadiran semalam dari Bang Michael juga dan relawan? Kami diminta Mas Kaisang untuk hadir untuk mendukung beliau. Jadi murni Mas Kaisang tahu kami sebagai relawan Pak Jokowi yang tegak lurus, yang sampai hari ini belum menyatakan dukungan kepada capres manapun. Nah, beliau mengajak, ayo kalau mau ikut mendukung saya, hadir dalam acara pengukuhan, dan kami menunjukkan kekompakan sebagai dukungan moral dan dukungan politik, karena ini anak muda yang berani. Menurut kami Pak Mas Kaisang ini adalah Jokowi muda kalau bisa kami melihat kiprahnya ini tidak ubahnya sebagai sosok Jokowi muda yang berani, yang punya prinsip dan memilih jalannya sendiri. Bahasanya Mas Kaisang itu jalan ninja, itu kan menunjukkan bahwa dia memang punya prinsip secara politik gitu.
Baik, Mas Kaisang, Bang Ruhut meminta para relawan itu untuk memberikan dukungan kemarin pada saat kemudian menjadi ketua umum PSSI. Memang Bang Michael mengatakan kita belum ada pilihan kok, belum tentukan karena kita tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Tapi bukannya tidak mungkin keesokan harinya atau besok-besok nantinya kesempatan lain begitu, Mas Kaisang juga sama akan meminta para relawan ini memberikan dukungan juga kepada sesuai dengan arah dari PSI, sesuai dengan arah dari Mas Kaisang. Yang tentunya kalau kita sekarang lihat ya mungkin arahnya ke Prabowo Subianto, Bang Ruhut. Itu kita dalam berpolitik, kami bangga dengan ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, negarawan sejati. Melihat perkembangan seperti ini, orang boleh komentar apa ya mengenai sepertinya ada apa nih ya. Tapi Ibu sangat menilai peristiwa ini dengan tenang. Ya, tidak ada masalah kok. Bahkan kita kan bisa lihat Kaisang sebagai seorang tokoh muda, dia sangat menghormati etika. Dia mau maju, dia pamit kepada istrinya tercinta. Udah itu dia minta restu kepada ayahnya. Dia kan memang belum berpolitik. Tapi apapun yang dilakukan oleh Mas Kaisang, pembelajaran bagi semua tokoh-tokoh muda. Dan PDI Perjuangan, sekjen saya, Mas Hasto, objektif mengatakan, marilah sahabat-sahabat muda, mulailah terjun, ikut partai politik. Nah, itulah PDI Perjuangan. Kami sangat wise. Hanya sebatas itu, tapi mungkin nanti apakah tidak ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan bahwa Mas Kaisang ini akan membawa arah dukungannya, begitu kan para relawan ini bukan kepada Mas Ganjar, tapi kepada Prabowo. Tapi nanti mungkin Bang Ruhut, termasuk Bang Emrus juga bisa berikan nanti pandangannya sebenarnya apakah ini merupakan salah satu bentuk Pak Jokowi kembali lagi seperti yang dulu disebut main dua kaki, tetap ada di PDIP ke Pak Ganjar, tapi kemudian punya anak juga yang di PSI yang mengarahkan dukungan kepada Pak Prabowo. Nanti kita akan bahas saat lagi.